Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus adalah gembala yang baik, ya. Hendaklah kita meniru kemurahan hati Allah, bukan hanya soal rejeki, tetapi juga soal pengampunan. Dosa itu mengotori hati kita. Kesesatan lebih sulit ditobatkan karena menyangkut paham ajaran. Keduanya menggiring si pendosa pada hukuman. Tetapi Allah kita itu murah hati. Jika domba yang hilang ditemukan, kegembiraan surga bersemarak. Allah Bapa tidak menghendaki seorang pun umatnya hilang. Bagaimana dengan hidup kita? Maka Yesus itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang lemah lembut. Gembala yang tidak lemah lembut bukanlah gembala yang baik. Dia memiliki sesuatu yang tersembunyi karena kelemah lembutan, menunjukkan dirinya apa adanya, tanpa membela diri. Sebaliknya gembala itu lembut, ia memiliki kelembutan, kedekatan. Ia mengenal domba satu persatu dengan nama dan merawat masing-masing seolah-olah itu adalah satu-satunya. Sampai-sampai ketika ia pulang setelah 1 hari bekerja, lelah, dia memperhatikan bahwa dia kehilangan satu. Dia pergi bekerja di luar kebiasaan untuk mencarinya dan menemukannya. Dia membawanya di pundaknya. Ini adalah gembala yang baik. Ini adalah Yesus. Inilah yang menemani kita semua dalam perjalanan hidup. Ini adalah homili Paus Fransiskus 3 Mei 2020. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga bimbingan penyuluhan kita dan katekese kita ini bermakna dalam hidup kita. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, kalau ada pertanyaan, masih ada waktu cukup panjang. Pak Yakobus, Ya. Salve. Salam, Salpe. Ini Pak, kebetulan yang biasa menanya lagi wisuda, tapi saya ada pertanyaan begini Pak. Ya. Kebetulan kami di sini ada teman yang sedang mempersiapkan diri untuk dibaptis. Mungkin Bapak bisa beri semacam kiat-kiat Pak sebelum dibaptis ini, bagaimana, nanti mungkin pas dibaptis dan setelah dibaptis bagaimana. Jadi ya sampai ke mungkin ke apa yang biasa kita sebut mistagogi segala macam yang berkaitan dengan tahapan-tahapannya itu, mungkin Bapak bisa jelaskan sekali lagi, karena kalau memang besok tidak ada halangan, hari Kamis ini belum final sih, tapi kami sudah merencanakan untuk baptisan dengan gereja paroki Santa Cecilia. Jadi mungkin itu Pak sementara yang mungkin Bapak bisa refresh lagi lah buat teman-teman yang ada hari ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre, puji Tuhan. Kalau ada yang memang dibaptis, kemarin saya juga melihat ada beberapa orang dibaptis di gereja denominasi Kristen ya. Terima kasih, itu adalah berkat karunia Allah, mereka mau dibaptis bukan karena kita. Kita hanya sebagai alatnya. Baik, ya. Karena Pak Andre meminta kiat-kiat persiapan sebelum dan sesudah dibaptis Katolik, ya. Jadi perlu dipertegas kembali bahwa orang yang menerima sakramen pembaptisan bukan karena dia dipaksa atau karena dia terpaksa, tetapi karena dia sadar dan tersadar dan dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu yang menjadi tanda bahwa dia dimateraikan nanti. Maka imam akan mengatakan forma, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu formanya. Tetapi ingat, sebelum pembaptisan itu orang itu dia tertarik untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mulai dengan dia membuka hatinya. Dia menjadi terbuka, inklusif. Kemudian dia percaya, setelah itu dia menjadi simpatisan. Nah, simpatisan itu adalah sekelompok orang atau individu-individu atau kelompok-kelompok individu di mana dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
tetapi dia masih dalam proses persiapan. Lalu ketika dia sudah menyatakan keinginannya dan sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia ingin dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, lalu para simpatisan ini menjadi calon katekumen. Nah, calon katekumen itu adalah orang-orang yang menyatakan dirinya ya bahwa dia siap dibaptis dan dia ya mempersiapkan diri untuk siap mengikuti pembelajaran ya bagaimana mencintai Tuhan dan Juru Selamat itu dengan total. Ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Maka seorang simpatisan itu masuk ke calon katekumen ya. Nah, jadi calon katekumen, kemudian setelah diterima calon katekumen ini, ya biasanya dia mendaftar, meregistrasikan diri, ya. Kemudian dia bersedia mengikuti pembelajaran, ya. Dia akan dilantik menjadi ya katekumen. Ya. Jadi seperti itu prosesnya. Di gereja Katolik ya. Dari simpatisan, calon katekumen, lalu katekumen. Nah, katekumen itu ya ada sekian waktu yang diperlukan oleh seseorang itu. Gereja Katolik itu ya idealnya 60 kali pertemuan atau dalam masa 1 tahun 58 minggu ya. Jadi mengapa dia harus dipersiapkan dengan sungguh? Karena calon katekumen dari simpatisan menjadi calon katekumen itu karena dia membuka hati. Calon katekumen ke katekumen, dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya untuk menerima sang sabda dengan total. Maka dia ya perlu dipersiapkan dengan sungguh mantap, beriman dengan mantap. Nah, ketika dia sudah mengikuti pertemuan itu, ya kurang lebih yang ditetapkan antara 40 sampai 60 kali pertemuan, ya. Maka dia dianggap layak untuk menjadi calon baptisan. Nah, calon baptisan. Jadi itu pertemuan-pertemuan katekumen dan pertemuan calon baptisan itu. Mengapa? Ya setelah dia katekumen itu, dia dilantik jadi calon katekumen, kemudian dia masuk ke calon baptisan. Nah, di calon baptisan ini, dia mempersiapkan diri dengan sungguh, mohon rahmat dan kehendak Allah, agar dia dapat dibaptis. Maka diperlukan persiapan-persiapan, ya. Mulai dari persiapan hati, persiapan diri, persiapan ya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, sehingga dia sudah siap, menyatakan dirinya sudah siap, ya kan? Maka biasanya petugas atau katekis atau yang mengajarkan ya katekumen itu sudah menyatakan bahwa dia siap untuk dibaptis, calon baptisan. Makanya biasanya calon baptisan itu nanti disampaikan kepada imam atau paroki setempat atau ketua umat setempat untuk dilaporkan ke pastor paroki. Biasanya begitu. Ya. Jadi dilaporkan dulu, dia sudah dipersiapkan dengan baik, sudah percaya, maka biasanya para pengajarnya, para katekis ya atau pembimbingnya itu sudah menyampaikan kepada pastor bahwa mereka siap dibaptis. Nah, maka disebut calon baptisan. Nah, dalam persiapan calon baptisan ini mereka ya kan dibimbing oleh rahmat Allah melalui doa-doa yang telah diajarkan kepada mereka. Nah, doa-doa yang sudah diajarkan, doa pokok ya itu paling utama. Mengapa? Karena doa-doa pokok itu ya menjadi dasar cinta kita kepada Tuhan Allah. Ingat, iman itu adalah menjawab cinta Allah, menjawab cinta Yesus, menjawab cinta Roh Kudus ya. Maka jawaban itulah yang menjadi dasarnya. Setelah dia dipersiapkan menjadi calon baptisan, kemudian ya ada jadwal nanti pembaptisan. Nah, dari calon baptisan itu
ada berbagai macam latihan, gladi dan sebagainya. Karena kalau calon baptisan itu mereka juga dipersiapkan bukan hanya dibaptis dalam gereja Katolik itu, tetapi mereka menerima 3 sakramen sekaligus, yaitu yang pertama sakramen pembaptisan, berikutnya adalah sakramen pertobatan, karena ketika dibaptis dia otomatis menerima sakramen pertobatan. Maka calon baptisan itu biasanya juga diajarkan tata cara untuk menerima sakramen pertobatan. Tidak dilakukan sebelum baptisan, tetapi nanti setelah dia sudah dibaptis. Supaya dia memahami bahwa setiap orang yang beriman itu, jika dia membuat aib, cemar, noda, dan dosa, dia harus menerima sakramen tobat. Apalagi dia melakukan dosa-dosa yang berat. Ya, karena kita tidak tahu ketika dia sudah dibaptis nantinya, ya ada saja persoalan-persoalan, karena persoalan di dunia ini ya dipengaruhi oleh banyak hal, oleh iblis, setan, dunia, dan hawa nafsu dan sebagainya. Nah, makanya calon baptisan itu sudah memahami itu. Selanjutnya dia juga dipersiapkan untuk menerima sakramen cinta kasih atau sakramen ekaristi. Karena seorang yang dibaptis itu, ya langsung dia menerima 3 sakramen itu. Sakramen baptis sebagai materai kekal abadi bahwa dia telah ditebus oleh Yesus Kristus dan dia dihapus dosa asalnya menjadi kertas putih. Kemudian juga dia dosa yang telah dihapus, maka dia telah dimurnikan. Maka sakramen baptis, sakramen pertobatan itu sekaligus dia terima. Kemudian dia menerima sakramen ekaristi, berhak menerima sakramen ekaristi. Jadi dia berhak menyambut. Makanya biasanya calon baptisan itu dipersiapkan dengan baik untuk tahu bagaimana menyambut tubuh dan darah Kristus, cara-caranya, tangannya, ya, cara sikapnya, sikap batinnya, sikap disposisi badan tubuhnya. Maka mereka itu butuh yang namanya persiapan, maka disebut calon baptisan. Karena 3 sakramen mereka terima. Bahkan kalau seandainya suami istri yang menikah baik menggunakan cara adat atau ya agama lain, lalu dia itu memang perkawinannya monogami, sekaligus itu menjadi sakramen perkawinan. Jadi orang suami istri yang dibaptis bersama itu sekaligus dia dapat 4 sakramen. Sakramen. Makanya kalau ada pasutri suami istri, dia sudah menikah di agama A, ada surat kawin dan catatannya. Lalu sikap hidupnya dia itu monogami, ya. Artinya dia tidak istrikan lebih dari 1 atau bersuamikan lebih dari 1. Ketika dia mau masuk, ketika dia dibaptis itu dia langsung otomatis itu. Jadi disitulah sakramen pembaptisannya, disitulah sakramen pertobatan pertama, disitulah komuni pertama, sakramen ekaristi, disitu juga sakramen perkawinannya. Itu khusus bagi pasutri ya, suami istri. Kalau misalnya si istrinya belum mau menjadi Katolik, ya, atau belum si suami belum menjadi Katolik, mau tidak mau pada saat itu juga, ya, dia harus melaporkan ya bahwa dia harus dikonvalidasi pengucapan janji perkawinan. Maka itu Pak Andre harus ditanyakan, apakah dia ketika dia baptis nanti itu istrinya itu datang tidak? Nah, apakah istrinya sudah Katolik atau tidak? Kan begitu. Apakah dia sudah pernah kawin gereja tidak? Nah, kalau dia belum kawin gereja, lalu si istrinya itu belum mau beriman Katolik, ya sebaiknya dia dihadirkan, kemudian disampaikan ke pastor, dia konvalidasi pengucapan janji perkawinan, supaya nanti dia tidak terganjal ketika menerima sakramen ekaristi. Karena kalau dia tidak konvalidasi, maka dianggap perkawinannya dengan istrinya ya perkawinan yang tidak sah atau cara hidupnya belum ratum et consumatum. Tetapi kalau si istri sudah Katolik, kemudian dia memang sudah dulu diberkati di gereja Katolik dan dia menjadi Katolik, ya dia dihadirkan juga untuk disampaikan ya kan bahwa
ya sekarang si suaminya itu sudah menjadi Katolik. Nah itu ya, makanya persiapan-persiapan calon baptisan itu perlu adanya namanya ya wawancara-wawancara secara pribadi supaya dijelaskan sedetail-detailnya Pak. Misalnya, mohon maaf nih, kalau dia sebelumnya perkawinannya itu 2, nah ketika dia menjadi Katolik, perkawinan sebelumnya itu ya itu harus dikonsultasikan ke pastor paroki. Dia misalnya punya istri 2 ya, kawin adat lagi dua-duanya itu. Nah, masih terikat lagi dua-duanya ya. Itu ya. Jadi yang bersangkutan tuh harus memilih. Ya. Apakah akan hidup bersama salah satu istrinya atau tidak lagi hidup bersama dengan kedua istrinya nanti setelah dia bebas. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan pastor. Tidak bisa tidak dikonsultasikan. Makanya biasanya bukan di gereja Katolik itu sulit dibaptis, tidak. Orang itu harus jujur mengakui keadaan sebelumnya. Kalau dia tidak jujur dalam keadaan sebelumnya, maka biasanya calon baptisan itu ditunda dulu untuk pembaptisannya sampai dia menyadari bahwa ya baptisan yang dia terima itu ya harus murni. Dia terima karena dia jujur dengan keadaannya. Nah, demikian Pak Andre. Kemudian setelah itu dia dibaptis. Nah, setelah dibaptis tadi kan sekaligus otomatis dia bisa menyambut. Ya, jadi bapak-bapak yang dibaptis di gereja Katolik, kalau sudah dibaptis di gereja Katolik itu langsung otomatis menyambut. Maka dalam perayaan misa dia bisa menyambut tubuh dan darah Kristus. Bisa hanya satu rupa yaitu tubuh, biasanya bisa 2 rupa, nah tergantung pastor parokinya. Nah kemudian setelah itu, setelah dia menjadi baptisan baru, ya dia menjadi anak-anak Allah, dimateraikan menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi keniscayaan Roh Kudus, menjadi ciptaan baru. Dia harus ya kan mempersiapkan diri lagi itu ya, karena dia harus ikut mistagogi. Mistagogi itu adalah pembelajaran setelah baptisan. Sebenarnya mistagogi itu ya usia baptisan 0 sampai 5 tahun ya, tetapi biasanya ada masa pendeknya 0 sampai 1 tahun. Ya, 1 sampai 5 tahun dipantau. Yang bersangkutan itu ya tetap dia harus memiliki kerajinan yang tidak kendor. Hendaknya kerajinanmu tidak kendor, rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Makanya dalam usia itu dia dipantau. Karena apa? Karena ketika usia 0 sampai 1 tahun itu atau usia 0 sampai 5 tahun, nanti ketika ada penerimaan sakramen Krisma yang bersangkutan pada usia baptisan dia itu, ya itu pengecualian ya, kalau misalnya tiba-tiba ada baptis lalu ada uskup, tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia krisma. Ya, memang di rutan ini juga harus dipersiapkan yang belum menerima krisma. Karena kita tahu Monsinyur itu hadir, ya, itu bisa setahun sekali kan. Karena yang boleh menerimakan sakramen krisma. Makanya orang itu tahun depan kalau misalnya Monsinyur hadir lagi, yang belum krisma itu udah boleh krisma. Makanya ada persiapan krisma. Makanya mistagogi itu menjadi sangat penting untuk orang-orang yang udah dibaptis, kemudian dia sudah menjadi ya pengikut Kristus dalam gereja Katolik, ya 0 sampai 1 tahun dipersiapkanlah masa-masa itu. Karena setiap tahun Monsinyur hadir, makanya diagendakan untuk menerima sakramen krisma bagi yang masih berada di gereja Rutan Ukomene ini. Ya, yang sudah dibaptis 1 tahun ya dipersiapkan. Maka 0 sampai 1 tahun itu mistagogi. Nah, setelah nanti tahun depan dia menerima sakramen krisma, berarti dia sudah menjadi pribadi yang dewasa untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan. Nah, nanti ada masa pembinaan terus-menerus, karena gereja Katolik itu gereja yang terus berjalan bersama, dibina umatnya terus-menerus. Maka itu penting untuk pemantauannya. Makanya biasanya pemantauan itu 0 sampai 1 tahun itu orang-orang itu dicek rajin tidak ke gereja, ya kan?
kemudian apa persoalan dan sebagainya. Karena menjadi pengikut Kristus itu ketika sudah dimateraikan oleh Kristus, maka dia tidak lagi bisa keluar dari Kristus. Nah itu. Baik, itu tadi secara teknikalnya ya Pak. Saya menjelaskan secara gampangnya ya. Berikutnya ya, kiat-kiat persiapan sebelum dan sesudah dibaptis Katolik. Baptisan adalah sakramen penting dalam gereja Katolik yang menandai awal kehidupan baru dalam Kristus dan menjadi anggota penuh gereja. Berikut adalah beberapa kiat persiapan sebelum dan sesudah dibaptis. Nah, persiapan sebelum dibaptis. Yang pertama, pemahaman tentang sakramen baptis. Saya yakin mereka sudah diberikan pemahaman itu. Pahami makna baptisan sebagai sakramen yang menghapus dosa, asal, dan memberi hidup baru dalam Kristus. Kemudian pelajari ajaran dasar iman Katolik melalui katekese yang diadakan oleh gereja. Yang kedua, seperti yang disampaikan tadi, ikut katekumenat. Ikuti program pembinaan yang biasa disebut katekumenat, di mana calon baptis diberikan pengajaran iman, doa, dan persiapan spiritual. Yang ketiga, berdoa dan merenung. Luangkan waktu untuk berdoa dan meminta bimbingan Roh Kudus agar siap menerima baptisan dengan hati yang terbuka. Renungkan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Kemudian yang keempat, jangan lupa memilih sponsor atau wali baptis. Ya, wali baptis itu harus ya sudah ada. Pilih seorang wali baptis yang beriman Katolik, hidup sesuai dengan ajaran gereja, dan dapat membimbing Anda dalam perjalanan iman. Jadi wali baptis itu jangan asal comot-comot, tetapi dapat membimbing kita seumur hidup. Ya. Kemudian yang kelima, pengakuan dosa jika dewasa. Jika Anda menerima baptisan sebagai orang dewasa dan telah mempelajari dosa Anda, lakukan pengakuan dosa jika diperkenankan. Nah, sakramen pengakuan dosa itu sebenarnya ya, dia sudah nanti include dengan sakramen baptis, tetapi jika ada dosa-dosa berat yang harus diakui di depan imam, dia harus ngomong dengan imam. Tapi bukan menerima sakramen pertobatan ya. Sakramen pertobatan ini nanti diterima pas dia baptisan. Tetapi dia bicara tadi itu, kejujuran tadi itu. Bahwa dia mungkin beristri dua, bagaimana nanti dengan perkawinan selanjutnya dan sebagainya, harus dikomunikasikan. Kemudian yang keenam, mengikuti liturgi dan doa komunitas, terlibat dalam kegiatan komunitas gereja untuk membangun hubungan dengan sesama umat. Nah, itu dia ya persiapan-persiapannya sebelum dibaptis. Kemudian setelah dibaptis, yang pertama, hidup dalam kasih Kristus. Ingatlah bahwa baptisan adalah awal dari perjalanan iman. Jalani hidup yang memuliakan Allah dengan kasih dan pengampunan. Yang kedua, menerima sakramen-sakramen lain. Setelah baptisan, lanjutkan dengan persiapan menerima sakramen Krisma dan Ekaristi Kudus. Nah, itu tadi saya katakan, ada yang bisa langsung menerima sakramen Ekaristi kalau dia dianggap layak dan cakap. Ya, ada yang hanya dia terima sakramen baptisan. Makanya itu tergantung dari si pembimbing pengajar katekese memberikan masukan kepada pastor paroki. Sebenarnya pastor paroki ya harus mengecek kembali. Oh, dia ini sudah bisa. Ada yang belum bisa. Mungkin karena dia dibaptis tidak dipersiapkan ya dengan optimal. Makanya dia terima sakramen baptis dulu. Tapi biasa normalnya ya sekaligus sakramen baptis dan sakramen Ekaristi. Tetapi ada juga dia hanya sakramen baptis walaupun kategori dewasa, tapi ketika dia dipandang belum cakap, ya dia harus dipersiapkan kembali untuk menerima sakramen Ekaristi. Ada. Nah, tetapi itu memang agak jarang ya. Karena apa? Setelah baptisan, lanjut dengan persiapan menerima sakramen Krisma. Ya. Karena apa? Untuk menjadi orang Kristen yang sejati itu harus menerima 3 sakramen. Itulah inisiasi Kristen namanya. Sakramen baptis, sakramen Ekaristi, dan sakramen Krisma. Kemudian jika menikah, pastikan melakukan melalui sakramen perkawinan Katolik. Jadi kalau misalnya itu tadi saya sampaikan, jika si pasangan itu juga non-Katolik, kemudian dia belum ada keinginan untuk menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik, tidak pernah dipaksakan, tetapi dia harus hadir supaya nanti
si istrinya itu juga nanti ya dilaporkan ke pastor bahwa akan konvalidasi sekaligus supaya enggak 2-3 kali. Karena nanti waktu dia keluar dia harus ngurus lagi di parokinya. Nah, tetapi kalau dia konvalidasi, tetapi itu syarat konvalidasi juga memang harus ya mendapat ya kan persetujuan dari paroki asalnya sebenarnya. Ya, jika menikah pastikan melakukan melalui sakramen perkawinan Katolik. Nah, itu. Jadi harus jelas. Kemudian yang ketiga, bergabung dalam komunitas gereja. Aktiflah dalam pelayanan atau kegiatan gereja seperti doa lingkungan, kegiatan sosial atau pelayanan liturgi. Kemudian bergabunglah dengan kelompok kategorial seperti keluarga mahasiswa Katolik, misalnya dia mahasiswa ya, atau persekutuan doa atau Legio Maria atau komunitas-komunitas yang ada ya. Keempat, mendalami iman. Tingkatkanlah pengetahuan iman melalui membaca kitab suci, mengikuti rekoleksi atau seminar iman. Biasakan membaca dokumen gereja, ensiklik dan buku rohani untuk menambah wawasan iman. Kemudian, yang kelima, doa harian dan kehidupan sakramental. Jaga hubungan dengan Allah melalui doa harian, bacaan Alkitab, dan menghadiri Ekaristi secara teratur. Itu penting ya Pak Andre untuk dimonitor itu kawan-kawannya nanti dibaptis tuh. Kemudian lakukan pengakuan dosa secara rutin untuk menjaga kebersihan hati. Maka nanti di tahun 2025 kalau bisa Pak Andre dibuat pengakuan dosa itu ya kan sebelum Paskah oke, tapi nanti pada masa Paskah kan cukup masa biasa itu. Coba setahun 4 kali adakan itu ya. Pada bulan 5 boleh, pada bulan 8 boleh, nanti pada masa Advent. Jadi ada 4 kali. Buat jadwal dengan pastor paroki. Sehingga sakramen pengakuan dosa bagi umat Katolik yang ada di rutan ini terjaga. Nah, kemudian yang keenam, menjadi saksi Kristus. Hidupkan iman Anda dengan menjadi terang dan garam bagi dunia melalui tindakan kasih kepada sesama. Kemudian berpartisipasilah dalam misi gereja untuk menyebarkan kabar baik. Nah, ini doa untuk persiapan baptis. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah aku untuk mempersiapkan hati dengan baik sebelum menerima baptisan. Jadikanlah aku sebagai saksimu yang setia, hidup dalam kasih-Mu dan membagikan damai-Mu kepada dunia. Amin. Nah, semoga persiapan dan perjalanan setelah baptisan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Nah, mungkin itu panduan praktisnya, Pak. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.